Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai rantai produksi pada H&M. Nah, sebelumnya siapa sih yang nggak tahu H&M? Produk clothing market ini berada di hampir semua kota di Indonesia. Yuk, mari kita kenali sejarah dan profilnya. Nah, H&M sendiri didirikan pada 1947 oleh Erling Persson, seorang salesman dari Västerås, sebuah kota kecil di Swedia. Dia menamai toko Hennes yang berdiri untuk miliknya dalam bahasa Swedia. Pada 1967, perusahaan memperluas lebih lanjut dan membuka toko di Denmark. Tahun berikutnya nih, dalam 1968, Persson mengakuisisi Maurits Widfrost yang berbasis di Stockholm. Selain pakaian, toko juga menjual senjata berburu dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Nah, pada akhirnya, Hennes berubah menjadi Hennes and Mauritz atau H&M yang kita kenal saat ini. Nah, hari ini H&M adalah pengecer terbesar ketiga di dunia dengan penjualan sekitar 1.600 toko di 32 negara dengan lebih dari 68.000 karyawan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kunci sukses dalam keberhasilan H&M ini? Yuk mari kita cari tahu mulai dari proses produksinya. Kepada Melina, saya silakan untuk membahas mengenai rantai produksinya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang produksi dan nanti akan menjelaskan tentang manufaktur dari H&M sendiri. Yang pertama, sebelum pada akhirnya diubah nama menjadi H&M, Person memberi nama usahanya Maurits Whitforce dan hanya menjual pakaian pria dan anak-anak saja. Lalu, pada tahun 1968, toko berubah nama menjadi H&M atau Hennes and Mauritz. Dan tidak hanya itu saja, dia juga ngejual fashion wanita juga. Lalu pada tahun 1973, H&M mengeluarkan produk baru lagi berupa pakaian dalam. Lalu dengan berkembangnya zaman terus-menerus, H&M telah menjual berbagai jenis produk, bukan hanya tentang pakaian saja, tetapi kosmetik, aksesoris, dan alas kaki merek sendiri. Lalu di sini ada manufaktur. H&M tidak memiliki pabrik, tetapi mengalihkan produksi ke 700 pemasok independen melalui 16 kantor produksi lokal di Asia dan Eropa. Misalnya, salah satu pemasok H&M adalah pabrik sutra TL di kota Hangzhou, China. Pabrik tersebut memiliki peralatan tenun sutra canggih, terutama untuk produksi kain jacquard, sutra bermutu tinggi, dan sial jacquard. Selain itu, H&M juga memiliki kantor produksi di Jakarta sebanyak 35 pemasok di Indonesia. Jadi H&M sendiri nggak punya pabrik sendiri, tetapi dia bekerja sama dengan pabrik-pabrik lain. Dan 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 juga salah satunya adalah pabrik Sutra TL di kota Hangzhou, China. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Oke, makasih banyak ke Melina Liniati. Mungkin yang mau saya bahas ini lebih ke apa ya? Ke rantai pasoknya mungkin dari mulai supplier sampai dengan konsumen. Seperti kata Melina tadi kan suppliernya itu dari Cina ya, yaitu perusahaan sutra, dan dari Indonesia juga beberapa perusahaan kain. Itu mungkin dari suppliernya, dan dari produksinya itu H&M itu tidak punya pabrik sendiri dan mengandalkan pabrik orang lain atau vendor. Lalu yang ingin saya bahas lagi itu tentang apa sih si supply chain-nya itu terintegrasi dengan teknologi. Misalnya kantor pusat dan kantor produksi itu saling berkesinambungan gitu secara komunikasinya. Jadi apa ya? Jadi tidak ada kesalahan gitu, mungkin dari kantor pusat dan sampai kantor produksi di beberapa negara gitu. Jadi informasinya sangat jelas. Yang kedua itu, yaitu tidak memiliki pabrik sendiri. Lalu untuk supplier kan H&M itu selain tidak punya pabrik sendiri, mereka juga tidak punya gudang sendiri gitu. Jadi suppliernya itu mengamankan bahan baku, yaitu kain misalnya, atas nama H&M. Nah,
pengintegrasian teknologi itu kan jadi H&M itu dengan supplier itu kan saling berkomunikasi lewat teknologi gitu. Jadi mungkin proses pembelian bahan bakunya juga cepat. Lalu mungkin setelah supplier produksi mungkin masuk ke distribusi ya, atau distributor. Jadi mungkin salah satu distributor dari H&M itu kan ada di kota Hamburg di Jerman gitu. Jadi gudang di Hamburg itu mendistribusikan barang-barang yang udah diproduksi oleh H&M itu ke beberapa retailer outlet di seluruh dunia. Nah, retailer outletnya itu dipegang oleh H&M Group sendiri, yaitu Arcade, COS, Weekday, Mankel, H&M Home, and Other Stories, dan Avon. Jadi mereka itu berada di bawah naungan H&M. Tapi H&M juga kalau tidak salah mempunyai marketplace mereka sendiri gitu. Terutama di Indonesia juga ada outlet sendiri. Mungkin seperti itu sih kalau pembahasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Tia Aulia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Mei dan Dani. Mungkin kita akan sedikit berdiskusi mengenai bagaimana H&M ini bisa sukses. Sebenarnya mereka setelah hal-hal yang dibahas ini, sebenarnya mereka tidak punya pabrik sendiri, tidak punya gudang sendiri, mereka hanya sebagai wadah pendistribusian, penyambung antara produksi dengan konsumen. Mungkin menurut kalian, apa saja sih yang menjadi kunci utama kenapa sih H&M bisa sebesar ini sekarang? Tentunya dukungan-dukungan dari pihak sekitar juga kayaknya sih. Terus juga kan dia juga kayak dari desain juga kan dia nggak mentah-mentah dari dia sendiri, tapi dia teh ngikutin dari pasarnya juga pengennya kayak gimana. Terus juga kan dia kan ngikutin dari pasarnya. Itu juga sih salah satunya yang membuat dia jadi se-booming sekarang. Mungkin. Saya juga sependapat sih saya sama Melina. H&M ini menurut saya kan lebih kekinian ya. Mungkin harganya itu pricey, lumayan mahal, tapi untuk golongan-golongan tertentu kan masih bisa diterima gitu. Kesuksesan H&M ini menurut saya itu lebih ke mereka itu pandai melihat pasarnya yang lagi tren, mereka produksi, mungkin seperti itu sih kunci suksesnya. Terus juga kan dengan bahan yang dia punya juga kan kayak ada harga, ada barang juga gitu. Jadi kalau kata aku sih kayaknya worth it juga. Jadi kalau misalnya dia jual harga mahal, ya kualitasnya juga emang bagus gitu. Benar. Dari Dan segi kualitas juga ya. Oke. Dan mungkin bentuk bisnis dari H&M ini sebenarnya nunjukin nih ke kita-kita kalau misalnya mau mulai bisnis, nggak perlu nunggu modal gede dulu, nggak perlu nunggu punya gudang dulu, tapi bisa mulai aja, bisa kita tiru nih cara H&M, bagaimana cara mereka cari tempat produksi, cari gudang dengan hanya mengatasnamakan, hanya membranding dirinya sendiri, lalu mereka bisa mendapatkan benefit-benefit itu. Mungkin dari Mei dan Dani ada yang ditambahkan sebelum saya tutup diskusi ini? Mungkin selain produksi ya, terus desainnya juga kan kalau tidak salah H&M itu nggak memakai karyawan sendiri gitu. Jadi mereka tuh punya rekanan sendiri, punya mitra dalam hal desain. Jadi ya untuk urusan desain pun mereka juga tidak bekerja sendiri gitu, mengandalkan orang lain juga. Itu sih tambahannya. Terus juga aku tadi lihat dari Google juga ternyata H&M juga ini suka buat pameran-pameran gitu. Jadi pameran-pameran dia itu juga kayak dia butuh nih kayak misalnya mau dong kayak gambar produk gimana sih yang kalian pengen sekarang itu, yang menurut kalian bagusnya kayak gimana. Nah, nanti mereka bakal nge-supply-in gitu. Jadi dia kayak lebih ke ngikutin pasar gitulah. Betul. Jujur saja aku juga salah satu konsumen H&M. Mereka rata-rata membuat banyak produk collab dengan selebritis atau misalnya series dan lain sebagainya, dan jujur aja itu menjadi salah satu daya tarik H&M untuk meningkatkan penjualannya. Oke, mungkin sekian
diskusi dari kami mengenai bagaimana rantai produksi dan cara H&M ini berjalan. Mungkin cukup sederhana, mereka tidak memiliki banyak pabrik atau mereka memiliki gudang produksi, mereka hanya menjalankan sistem manajemen dengan sederhana, namun dengan terintegritas, yang menyebabkan H&M menjadi salah satu clothing line atau toko baju ya dengan penjualan terbesar di dunia. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar bisa diciptakan.